Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman Niken, semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tantio Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini seperti biasa, edisi hari Jumat, yaitu mengenai fakta atau mitos. Nah, di fakta atau mitos kali ini saya akan membahas mengenai stres atau depresi atau juga yang kita kenal kadangkala menjadi panic attack atau anxiety, segala macam yang berhubungan dengan berpikir kita. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam tubuh kita ini ada hormon stres atau yang disebut dengan kortisol. Sayangnya dia kena salah nama, bukan salah nama, tapi banyak orang mensalahdugakan si stres ini. Orang mengatakan kita tidak boleh stres. Orang mengatakan juga jangan membuat kortisol naik. Padahal secara alamiah kortisol itu dari pagi dia tinggi, lalu dia akan melandai sampai sore dan kembali meninggi lagi pada pagi besok harinya. Dan setelah berdasarkan penelitian pada beberapa orang yang kebetulan kerja kantoran, dilihat produktivitas seseorang akan lebih baik jika memiliki kortisol ini. Kortisol yang bagaimana? Tentunya kortisol yang sesuai. Jadi bisa dilihat di grafik sini, kalau dia mulai mendekati puncaknya, itu dia akan menjadi sangat produktif. Lalu pada saat puncak kortisol dia akan menjadi mampu berpikir, kreativitas dan segala macam yang diperlukan untuk bekerja atau untuk beraktivitas. Nah, terkadang kita tidak bisa membedakan mana ini stres atau sebetulnya stres yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, stres yang dibutuhkan oleh tubuh ini adalah stres yang bisa membuat kita berpikir, bisa membuat kita bersemangat. Tapi jika berlebihan, kita tidak bisa mengontrol si kortisol ini naik terus dalam waktu jangka tertentu atau melebihi dari yang seharusnya. Nah, akan muncullah ini yang disebut dengan depresi, anxiety attack, ataupun segala macam yang berhubungan dengan pikiran. Kita ketahui, kita memiliki suatu suplemen yang sebetulnya dia termasuk adaptogen. Adaptogen ini adalah suplemen yang sudah lama sekali digunakan untuk pengobatan dan sekarang masih kita gunakan juga. Berarti sudah terbukti sangat lama ya. Apakah yang bisa membantu kita mengontrol si kortisol ini atau menyeimbangkan si kortisol ini? Inilah yang disebut dengan ashwagandha. Nah, saya akan menceritakan dulu mengenai kortisol yang tidak seimbang. Kortisol yang tidak seimbang ini jika terlalu tinggi, biasanya ciri-cirinya adalah kita sulit tidur, kenaikan berat badan, bloating atau gassy, lalu juga testosteronnya rendah, lalu female hormonnya juga rendah, jadi biasanya akan terjadi PMS symptom ataupun tidak mendapatkan menstruasi lagi. Brain fog, jadi kesulitan berpikir dan segala macam ini ada di sini juga, atau juga bolak-balik sakit, lalu depresi dan masalahnya lemah. Jadi kalau kita berotot terus tiba-tiba ototnya habis, ini biasanya gara-gara kortisol levelnya terlalu tinggi. Lalu kalau ciri-cirinya kortisolnya rendah, ini adalah joint pain-nya sakit atau sininya sakit, lower back pain-nya juga sakit. Nah, itu adalah kortisolnya terlalu rendah. Lalu juga kelelahan yang berlebihan, lalu juga anxiety. Jadi bedakan ya, tadi depresi itu melo-melo, itu karena terlalu tinggi kortisol. Di sini adalah anxiety, lalu alergi dan lebih sensitif terhadap beberapa jenis makanan.
Jika ketidakseimbangan kortisol ini dibiarkan terus-menerus, dia akan menyebabkan bom atom dalam tubuh kita atau penyakit di masa depan yang kadangkala kita kira adalah karena mendadak saat itu, padahal sebetulnya ini adalah ketidakseimbangan si kortisol itu. Penyakit apa saja? Yaitu kanker, Alzheimer, autoimun, fibromialgia, lalu masalah pada kulit, contohnya seperti eksim, gatal-gatal, dan heart attack atau serangan jantung. Walaupun ini dikatakan serangan jantung biasanya mendadak, padahal itu karena ketidakseimbangan si kortisol ini. Maka untuk menyeimbangkan si kortisol ini, kita gunakan adaptogen yang dikenal dengan nama ashwagandha. Masih dengan Niken Tanti Sudarmono di sini. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan review dari reseller KC144, yaitu dengan Mbak Dinda, di mana Mbak Dinda akan menceritakan mengenai usernya dan pengalaman uniknya ketika menggunakan ashwagandha ini. Yuk kita dengarkan bersama. Hai, mau sharing nih sedikit tentang ashwagandha. Ini produk keren banget sih emang. Udah tahu sih kegunaannya sebetulnya ashwagandha ini untuk apa, udah lama banget, tapi nggak pernah dibeli atau nggak pernah dipakai. Sampai akhirnya beberapa bulan silam si papaku ini susah tidur, terus banyak pikiran yang enggak yang macam-macam gitu. Terus kita tuh mikir, kenapa ya, mesti gimana gitu, apa harus ke psikiater apa gimana gitu. Terus tiba-tiba ingat aja nih tentang si ashwagandha ini, kegunaannya, karena ada salah seorang yang juga kena anxiety, terus minum ashwagandha ini kan, dianjurin gitu sama Mbak Niken. Ya udah, cobain deh, akhirnya tuh minum ashwagandha. Minumnya sih dari sehari ya 3 kali kan ya. Ini papa cuma minum sekali nih, siang aja. Itu lumayan banget nggak berpengaruh, udah nggak ngomel-ngomel. Walaupun ada sih ngomel-ngomelnya tetap, cuman berkurang banget. Terus yang pasti tidurnya lebih nyenyak, dan nggak banyak pikiran yang enggak gitu, lebih fokus gitu kan. Terus di satu sisi lagi si mama juga agak-agak kesel kan, karena papa sering marah-marah, jadi dia juga ketibanan masalah gitu. Akhirnya aku nganjurin juga, udah deh coba minum ashwagandha juga si mama gitu. Maksudnya supaya maintain aja mindnya tuh, biar pikirannya nggak macam-macam lah gitu. Akhirnya mereka berdua-duaan tuh minum ashwagandha. Keren banget kan, walaupun minumnya memang sehari sekali aja tuh udah kelihatan banget efeknya gitu. Nah kalau aku sendiri sih minum gara-gara sakit gigi, parah banget sakit giginya, sampai cenut-cenutnya tuh kelewatan deh. Terus apa ya, anti-inflamasi gitu kan. Karena papa mama udah minum, ya udah ikutan aja minum ashwagandha. Wah itu cespleng banget deh, bye itu langsung sakit giginya. Walaupun akar penyakitnya belum sembuh ya, itu harus disembuhin gitu. Cuman deh keren banget. Jadi target berikutnya, karena papa mama dan diriku sudah menyatakan ini keren banget produknya, target berikutnya yang minum ashwagandha adalah suamiku. Hahaha. Oke, segitu dulu ya. Dah. Nah, bagaimana? Ternyata sangat mudah ya mengendalikan kortisol itu hanya dengan satu suplemen yang dikenal dengan ashwagandha. Selain itu, ashwagandha masih banyak manfaat lainnya loh. Tapi karena kali ini saya hanya membahas mengenai kortisol dulu, jadi di lain kesempatan saya akan membahas lagi mengenai manfaat ashwagandha ini terhadap diri kita. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Be beautiful, be healthy, strong, be successful with Mbak Niken.